Buat orang Indo, makan pakai tangan udah jadi kebiasaan dari zaman nenek moyang. Tapi semua berubah setelah negara sendok menyerang. Sendok-sendok berdatangan dari seluruh penjuru tempat, menyerang kawasan tangan tanpa pandang bulu. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih bagus? Makan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai sendok, bre, biar kelihatan lebih etis. Makan di mana-mana pakai tangan, bre. Gak afdol kalau pakai sendok. Jawaban singkatnya, makan pakai tangan punya dampak yang lebih baik daripada sendok. Tapi, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi, kalau kata gua sih, lu bebas mau makan pakai tangan atau sendok. Penelitian ilmiah menunjukkan, jari-jari saat menyentuh makanan yang akan kita santap akan membuat reseptor sensorik di ujung jari kita mengirimkan sinyal ke otak biar perut siap menerima dengan mudah. Ini namanya cephalic phase of digestion, yaitu fase awal saat indera sentuh, bau, penglihatan, dan rasa merangsang air liur, enzim, dan jus lambung bahkan sebelum masuk ke dalam mulut. Proses ini bikin pencernaan kita lebih efisien dalam mencerna makanan dan mengurangi kembung dan gangguan pencernaan. Jadi selama ini yang bikin gua ngira itu jari tangan. Ternyata ada penjelasan sains buat masalah sepele antara tangan versus sendok ya. Makan pakai tangan juga bikin proses makan jadi lebih lambat dibanding sendok. Peneliti menunjukkan kalau makan lambat bisa bikin orang lebih cepat kenyang. Alhasil, gak makan berlebihan alias overeating alias kemerkahan. Ya juga sih, kalau pakai sendok kayaknya gua makan lebih lahap deh. Bener, kalau pakai tangan kita ambil lauk, ambil nasi, kita satuin dulu pelan-pelan baru masuk mulut. Tangan juga ngebantu kita ngedeteksi suhu dan tekstur dari makanan. Kalau pakai sendok, gak mungkin kita tahu gimana teksturnya makanan. Terus gimana kalau makanannya baru keluar banget dari penggorengan? Bisa kebakar mulut kita, bos. Tapi kalau pakai tangan, kita bisa raba dulu suhu makanannya. Alhasil mulut kita gak kebakar. Tapi tangan kita yang melepuh. Megangnya jangan pas lagi digoreng juga, kocak. Jadi kapan? Nanti tunggu diangkat. Kayak melepuh tangan gua, no. Ya tunggu dingin lah, gak langsung dipegang. Dilihat dari faktor positifnya cuma sebatas itu aja, bre. Ada sih beberapa faktor kecil lain, tapi gak terlalu signifikan. Tapi hati-hati, bre. Makan pakai tangan perlu perhatian lebih, terutama saat lu cuci tangan. Kalau tangan lu masih kotor, yang ada bukannya menyehatkan, tapi malah jadi tiket masuk IGD. Telapak tangan orang dewasa bisa mengandung 30-90 ribu kuman. Kuku panjang kotor juga menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang. Makanya, sebelum makan pakai tangan, cuci dulu tangan yang benar. Oke deh, gue setuju kalau sendok itu overrated dan tangan lebih superior. Tapi gimana kalau kita lagi makan di acara nikahan? Masa sih kita makannya pakai tangan? Terus makan sop gimana? Mana mungkin makan sop pakai tangan? Bisa kau, bre, tapi lama aja. Kalau situasinya kayak gitu ya jangan nyusahin diri sendiri lah, bre. Pakai sendok aja. Sendok akan lebih cocok pada kondisi di mana makanan yang lu makan berkuah, kayak sop, rawon, mie kuah, bubur. Situasi formal kayak reuni SMA bareng mantan, acara kelulusan mantan, atau pernikahan mantan. Sabar bre. Saat lu gak nemu tempat buat cuci tangan dan pas tangan lu lagi luka atau infeksi, tangan sudah menjadi alat makan kita sejak berabad-abad yang lalu. Ternyata, makan dengan tangan punya manfaat fisiologis yang nyata. Dengan catatan, tangan telah kita cuci bersih dan kukunya dipotong pendek. Tapi kalau makanannya berkuah, ya pakai sendok aja, bre. Pada akhirnya, gak ada pemenang dari debat ini. Tinggal pilih aja mana metode yang lebih praktis dan mudah buat lo. Tiap makanan punya metode yang beda-beda. Tergantung konteks budaya, jenis makanan, dan kondisi kebersihan. Kalau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar pendapat lu soal masalah ini.